dari pengalaman saya sebelumnya, ingat kita tidak usah menggunakan dana dari luar. Bagaimana Pak caranya? Nanti kita lambat ini. Kita coba menerapkan apa yang dikatakan sama Kang Randy. Perbanyak hasilnya, ya kan? Kemudian jangan kan nggak kemana-mana aja lagi, kecuali ke ownernya. Kumpul lah tuh dananya. Kemudian jadikan ke produk, nambahlah unit lagi. Jadi seperti itu perputarannya. Sampai alhamdulillah banyak perbankan yang ngelirik lagi gitu ya. Sampai ngelirik lagi kemudian menawarin kita modal kerja. Ya tentu kita tolak. Karena pertama kita sudah tahu bahwa itu enggak akan kita lakukan. Jalan itu tidak kita lakukan. Itu jalan yang sudah saya lakukan tapi salah gitu. Akhirnya kita memulai itu dengan pelan gitu. Akhirnya membuka beberapa cabang sampai ke kemana-mana. Ya alhamdulillah sekarang di Mesir juga sudah ada roti gembong Kota Raja ya alhamdulillah. Kemudian nanti di Malaysia ada temannya anak saya juga nanti akan rencana akan buka di sana mudah-mudahan. Nah kami juga dilirik sama Baba Rapi Group untuk kemarin tapi qadarullah nggak terjadi, tapi sebenarnya sudah hampir terjadi karena sudah akad di notaris bahwa kita di apa namanya diajak merger. Jadi roti gembong Kota Raja ini diajak untuk dikembangkan di di pulau-pulau Jawa. Itu dengan manajemen yang lebih bagus ya. Baba Rapi sendiri dia punya ribuan outlet. Outlet saya yang pertama tahun 2010 itu sudah 900 keberapa gitu ya. Sedangkan di luar kota mulai tahun 2010 sampai sekarang sudah berarti berapa tahun tuh? Hampir 12 tahun. Bahkan sekarang sudah buka sampai ke luar negeri Baba Rapi ya. Walaupun perjalanan Baba Rapi juga kita tahu pecah dengan suami istrinya, tapi itu tetap membawa naungan Baba Rapi. Jadi kita sempat waktu itu akad notaris bahwa roti gembong Kota Raja merger ke sana untuk dikembangkan untuk masuk ke ke bursa efek. Jadi kita diambil salah satu contoh karena pertama dilihat omsetnya alhamdulillah bagus waktu itu, laporan keuangannya bagus. Dari sekian bulan kita dikumpul setiap setahun berapa, dihitung keuangannya berapa, tertarik mereka begitu. Tapi dalam perjalanan qadarullah mereka pecah gitu. Jadi akhirnya kalau sudah begini nggak nyaman gitu. Akhirnya kita juga mundur. Nah baru-baru ini dari grupnya teman di GBC juga Corner Kebab. Nah Corner Kebab itu juga punya cabang lumayan banyak ya. Karena ownernya Corner Kebab ini dulu konsultannya Baba Rapi. Sekarang dia buka Corner Kebab sendiri yang juga lumayan ngeri outletnya. Nah, mereka meminta kami juga supaya bisa bergabung dengan grupnya Corner Kebab supaya bisa dipasarkan di sana. Nah, ini sebagai salah satu bahwa acuan bahwa kita nggak perlu neko-neko, nggak perlu bahasanya gerusa-gerusu ya. Tentu orang akan melihat kita gitu. Kalau kitanya sustain, kitanya selalu bahasanya itu pengennya ya. Saya mengalami apa yang dirasakan teman-teman waktu perkenalan tadi, mulai pandemi 2010 ya. Kemudian sampai 2 tahun itu apakah roti gembong mengalami tapi tidak 100%. Seperti teman-teman tadi 100% enggak jualan lagi. Nah, gitu. Kita mengalami penurunan beberapa outlet yang kita harus tutup karena memang subsidi. Kenapa subsidinya? Memang sepi banget, nggak bisa kita paksakan, ya kan? Akhirnya kita close, daripada ini menjadi subsidi kita close. Tapi bayangkan dengan kondisi kalau pada saat itu saya terbebani dengan hutang, bayangkan teman-teman bisa rasakan bagaimana saya harus menutup tak. Dari mana? Orang penjualannya sepi. Nah begitulah. Jadi diuntungkan seperti itu.
Jadi bisnis yang apa yang dikatakan Mas Redi tadi, modal kerjanya sudah masuk di dalam situ, kita nggak ada tanggungan ke orang lain. Akhir bulan kita nggak perlu kasih ke pihak yang memberi pinjaman gitu. Memang ada waktu itu di awal-awalnya roti gembong di Balikpapan, kita punya keinginan waktu itu membeli alat sekitar 1,5 M. Alat itu berupa mesin roti yang otomatis. Yang otomatis itu seperti yang punyanya Sari Roti. Jadi mulai dari produksi tepung masuk ke dalam, kemudian mesin berputar hingga sampai ke finishing di bungkus, itu ada menggunakan alat semua, dan itu harganya mahal. Waktu itu kita sempat agak goyang karena kebutuhan pelanggan waktu itu banyak banget ya, omset juga kencang-kencangnya, tapi kita diminta untuk menyediakan yang lebih besar gitu. Kita nggak mampu waktu itu, bahkan kita udah atur berapa shift produksi itu supaya bisa memenuhi keinginan pasar, tapi waktu itu nggak bisa. Tapi akhirnya kita cari tahu sampai ke Jakarta, kita datangi vendor-vendor mesin roti, ketemulah yang cocok sama kita, yaitu angkanya 1,5. Jadi sama vendor masih ditanyain lagi, Pak, saya ini bukan nggak mau jual alat saya, katanya, ke Bapak. Memang berapa sih Pak kebutuhan Bapak? Begitu. Jadi ada rasa kita ingin besar lagi, tapi ternyata enggak, sebenarnya enggak, bukan itu yang kita butuhkan gitu. Ya ini kayak gini nih, kayak gitu ya. Misalnya gini, Pak 1,5 M loh Pak, tapi kebutuhan Bapak itu kalau dilakukan dengan mesin ini cuma 2 jam Pak. 2 jam, hanya kebutuhan misalnya berapa ribu roti, hanya 2 jam Pak pakai ini. Terus sisanya berapa jam ini Bapak ngapain? Sedangkan harga mesin sekian, 1,5. Nah seperti itu yang saya dapatkan. Alhamdulillah ada pencerahan dari orang itu yang ya saya anggap memberi masukan buat kami. Akhirnya nggak jadi, kita nggak ambil gitu, nggak ambil. Nah itu salah satunya yang saya terapkan beberapa ilmunya, memperbesar modal kerja kita. Jadi uang yang hasil profit ini kita sepakat oke dikeluarkan untuk owner, tapi lebih besarnya dikeluarkan untuk modal kerja, memperbesar bisnis. Karena nggak mungkin lah owner nggak dikasih dividennya, karena owner juga punya tanggungan keluarga segala macam ya kan. Nah itu tetap kita keluarkan. Kemudian lebih besarnya adalah di usahanya. Jadi tidak dulu kita mau beli cicilan, mau nyicil rumah, tidak lagi perlu berpikir mau beli mobil baru gitu, padahal uangnya ada gitu. Nah itu yang menjadi satu pengalaman hidup buat saya sampai sekarang ini, alhamdulillah seperti itu. Mungkin itu dulu Mas, silakan dilanjutkan. Ya, tadi udah digambarkan oleh Pak Wahib kembali gimana perbandingan antara ayam broiler dan ayam kampung Pak ya, sebuah bisnis yang tergesa-gesa dan lama tapi kuat. Itu ada cerita sedikit dulu. Pak Wahib ini yang menariknya adalah salah satu penyuntik dana di salah satu bisnis kami. Jadi ada di ayam setia itu ada beberapanya itu adalah suntikan dari Pak Wahib juga. Nah bonusnya dari Pak Wahib ini adalah bukan hanya tentang penyuntikan dana, tapi adalah penyuntikan ilmu juga. Jadi ketika kami misalnya yang tadi Pak Wahib mengatakan bahwa anak muda tergebu-gebu Pak ya. Nah kemudian Pak Wahib mungkin dengan caranya yang kalem juga, nggak mungkin jangan sabar, dan lebih lembut mengatakan bahwa saya dulu pernah begitu Mas, terus dan lain-lain, tapi kami nggak pernah dengar. Nah itulah yang terjadi kenapa susu setia itu berkembang sangat-sangat pesat, ayam setia berkembang dengan sangat pesat. Nah terus ada Bang Rafiq juga di sana sering mengatakan sabar, santai dulu anak muda. Nah, kami berempat ini apalagi nih bulan depan awal lagi. Nah ternyata yang terjadi adalah bisnis ayam broiler tadi. Wah, beberapa cabang kami harus tutup, bahkan ada yang menguntungkan tapi
hidup kita itu nggak tenang bukan karena hutang, tapi karena masalah kecil-kecil yang muncul terus-menerus. Cabang sana teriak, ada masalah ini yang sepele, cabang situ lagi teriak, dan akhirnya ya kalau kayak gini untungnya ada tapi pusingnya luar biasa. Nah malah bocornya luar biasa juga. Nah itu beberapa dari waktu itu saya keingat-ingat, oh mungkin ini yang dikatakan Pak Wahib, sabar, sabar. Nah akhirnya kami putuskan dalam 1 tahun lebih ini untuk benar-benar membangun fundamental yang benar, sehingga tadi ketika bisnisnya baik Pak ya, akan pasti dilirik juga, mau bank kayak mau investor atau apa akan tetap ini juga. Nah mungkin itu nanti akan dibahas secara teknis Pak ya, apa aja yang perlu kita lakukan untuk memperkuat bisnis itu sendiri. Bahkan ya itu sengaja kita datangkan Pak Wahib untuk pertama kali sini untuk memperkuat fundamental kita, karena kita setelah dari sini akan terus ingin berkembang ya, cuma berkembangnya itu yang benar. Jadi jangan sampai terjebak pada perkembangan yang terburu-buru seperti itu. Nah ini mungkin kita akan lempar dulu satu dua pertanyaan sebelum kita akan break isoma. Kemudian nanti insya Allah kita akan benar-benar membuka gimana sih cara mengembangkan bisnis kita ini, kalau bisa juga tanpa hutang gitu ya. Karena lebih ini Pak mungkin ke teknisnya sih Pak, kayak mereka ya terus kalau nggak hutang gimana, kalau nggak ini gimana, bisnis ini nggak ada yang percaya sama kita ya, dan gitu ya. Mungkin saya lempar dulu 1-2 pertanyaan sebelum kita break dulu, nanti insya Allah ada makan sore lah ya. Siapa yang ingin bertanya? Soalnya saya banyak pertanyaan juga nih. Ada? Dari belakang dulu. Dari belakang dulu. Karena mic-nya terbatas. Mic nggak apa-apa Pak, karena ruangannya juga sempit. Nggak apa-apa, pakai ini aja Mas. Karena nanti lempar-lemparan. Makasih Mas. Itu yang paling penting sebenarnya, istiqomah. Saya pernah tergoda berhutang lagi waktu itu, tapi bukan posisi yang sekarang. Setelah saya mengatakan azam itu, pada saat gini, ceritanya gini. Waktu jadi kontraktor, saya berhutang juga puluhan miliar ya di bank BPD, karena waktu itu sebagai kontraktor dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menjaminkan kontrak dan jaminan agunan, ya kan. Nah itu biasa dilakukan di Kutai Kartanegara. Bahkan kalau kontraktor itu seperti ular yang habis makan mangsanya, ya. Ular habis memangsanya itu seperti apa maksudnya? Pada saat bulan-bulan tertentu kita terlalu banyak apa ya bahasanya uang. Di bulan-bulan Januari itu uang kita banyak. Kenapa banyak? Karena Desember tutup buku, tutup laporan, kita tagihan. Desember selesai, bahkan kita ditawari sama bank. Dulu Bank Mega yang nawarin saya. Saya dikasih kartu kredit senilai berapa ya, lupa saya, 40 atau 80 juta. Dikasih aja, Pak tolong tahan Pak dana Bapak Desember akhir, nanti Januari tanggal 2 deh Pak ambil gitu. Bank minta ke saya masukin, terus hubungi Pak teman-teman Bapak, nanti kita kasih juga rewardnya, seperti itu. Waktu itu jadi kontraktor uang banyak, kemudian siklusnya seperti ular makan mangsa, setelah kenyang dia istirahat dulu, jangan ngambil lagi gitu. Jadi ya mana jalan-jalan gitu kan, kemana begitu, habis uang pada posisi akhir-akhir uang habis, kemudian posisinya di pertengahan bulan baru mulai lagi tender, begitu terus, kemudian ngajukan dapat lagi uang segar, begitu terus 100-nya. Nah kontraktor rata-rata seperti itu mainnya. Mas Rofik paham itu. Jadi saya yang tadi yang resah tadi nggak mau utang tadi ya, maksudnya nggak mau keluar dari mau keluar dari
tuntutan hutang, saya ngikutin juga seminar bebas hutang. Seminar bebas hutang itu sebenarnya mahal juga harganya, kalau nggak salah 3,5 juta di Samarinda waktu itu, Panglima Group yang adakan. Nah itu sama, membahas masalah bagaimana membebaskan hutang. Pada saat itu saya bertanya kepada mentornya Pak Islam, Pak siapa namanya, Haris Islam. Ya, Pak Haris Islam, dia nyatakan begini, saya kan melihat ada adegan video yang di situ pernah mungkin teman-teman nonton, yang satu saudara bapak, anak perempuan dan anak laki-laki naik tebing bareng, saya lupa nama judulnya. Kemudian dia harus memotong tali supaya tidak jatuh semua gitu. Bapaknya paling bawah. Nah, akhirnya dia mau nggak mau sambil teriak, yang perempuan nggak mau motong memberikan keputusan untuk motong di injury time. Kakaknya yang laki-laki itu yang potong. Nah itu keputusan. Jadi ditanyakan, itulah film yang kalau Anda lihat, itulah dasarnya Anda menentukan kehidupan Anda. Misalnya begini, tentukan sekarang bahwa Anda mau seperti apa, jangan nanti. Nah akhirnya waktu itu, oh iya, saya keluar dari kontraktor. Saya nggak mau lagi urusan itu, hutang. Tergodalah saya pada saat cash flow saya bagus di usaha-usaha kuliner. Itu tadi, dengan bank, dengan ini kita berteman. Makanya pentingnya adalah istiqomah tadi, komunitas kita harus kuat, teman kita harus baik, yang mengingatkan. Kalau teman kita sama dengan teman kita sebelah ini, dengan model yang sama, kita mau nggak mau akan atau pihak keluarga, pihak istri segala macam, kita harus yakinkan bahwa itu menjadi pengingat kita. Saya tergoda lagi, akhirnya muncul yang saya ceritakan dari awal tadi, disuntik dana saya dari bank sekian, buka resto sampai 9 resto dan sekian yang saya ceritakan dari awal. Saya lepas dari istiqomah saya tadi. Nah itu kelemahan saya, makanya saya merasa berdosa sekali. Sejak saat itu baru saya merasakan bahwa saya sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah buat anak-anak saya yang dari harta-harta yang seperti itu. Nah itulah yang menjadi dasar istiqomah saya itu, Pak Mas Eno. Ya, jadi itu menahan istiqomah nih, mempertahankan keistiqomahan bahwa kita mau di jalan yang itu susah emang. Senggolan kanan kiri terlalu berat. Ayam bakar Wong Solo itu sebenarnya 60 juta sebulan waktu di awal-awal dapat saya. Profit, masuk langsung cash. 60 juta, 50 juta, 40. Udah laporan keuangan jelas. Sama bank sebelah, Pak beli aja Pak asetnya Pak. Senggolnya saya, kan banyak tuh Pak untungnya Pak. Dia tahu, dia cerita dari orang lain, udah tahu mungkin dari mana. Ya, senggol lagi tak. Tergoda saya. Ya, nggak tahan godaan. Ya, itu ya, yang seperti itu. Ya Allah, ampuni aku. Jadi istiqomah berat memang. Dan itu memang perlu azam, perlu kekuatan yang memang besar buat kita, dan keluarga yang juga harus mendukung kita, serta teman-teman di sekitar kita. Jadi ya bukan tidak mau berteman dengan orang Tenggarong waktu itu, saya pengen mau hijrah gitu ya. Ya karena kelompok saya teman-teman kontraktor gitu loh, yang sama hubungannya dengan itu. Gitu. Jadi serba salah, saya mau jalan, mau ngopi, mau jalan kemana sama teman sama. Yang dibicarakan masalah itu proyek ini nih, kan mau nggak mau, jadi akhirnya kayak apa ya, itulah makanya memang baterai itu harus dicas terus. Baterai ini kan kalau dipakai terus juga habis, tapi kalau dicas nanti isi lagi. Nah seperti itulah iman kita sama-sama ya. Jadi kita merasakan bahwa saya lepas istiqomah di situ Mas, yang memang berat istiqomah itu ya.
untuk tahan gitu dalam godaan kanan kiri. Termasuk waktu di perjalanan sudah agak lumayan tidak ada lagi tanggungan, itu godaannya juga tambah deras lagi ya, pinjam dikasih modal kerja gini sudah. Tapi kita sudah bismillah gitu. Ya, oke Mas. Oke. Kira-kira terjawab Mas ya. Intinya kita harus menjaga circle kita karena dari circle itulah kadang godaan datang ya. Ya Pak ya. Oke, penanya selanjutnya. Ini bisa mungkin kalau di luar topik hutang gimana Pak? Bisa atau bisnis atau apa gitu Pak? Karena memang ya itu kalau kita ngelihat kemarin kan, kalau kita ngelihat tiba-tiba ada Wong Solo, oh ternyata yang belakangnya juga ya Pak Wahib, Pak Salamang Tembak ya Pak Wahib, terus Delada Resto ya Pak ya, Pak Wahib semua. Nah itu tempat-tempat yang saya makan itu, oh ternyata punya Pak Wahib rata-rata semuanya. Nah itu kan pasti dalam membangunnya pasti ada keilmuan Pak ya. Nah itu teman-teman silahkan jika memang ada di luar topik dari perhutangan juga boleh ditanyakan. Ya Mas Tony. Ya pertanyaan pertama itu pay later Mas ya. Karena sekarang di dunia ini semua apa pay later, bahkan untuk dapat diskon yang lebih tinggi kita pembayaran kita diarahkan ke pay later. Nah mungkin dari pengalaman Pak Wahib gimana kira-kira untuk bisa menceramahi atau menyadarkan lah teman-teman. Kalau ini masa sekarang nih, masa dulu belum ada itu ya. Fungsinya sama seperti kartu kredit kan? Sama kan? Jadi kalau kita belanja Pak, kadang kalau di anu kan ada yang pakai kredit ini diskonnya lebih tinggi gitu Pak. Sama seperti fungsinya kan? Sama Pak. Nah, berarti sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa itu memang nggak bisa. Akadnya yang berbeda. Akadnya kan dia tetap kena bunga kan? Kalau telat segala apa macam bayarnya. Ya memang perlu pemahaman. Karena akan susah kalau dia nggak apa ya bahasanya tidak belajar tentang ilmu-ilmu itu. Makanya tadi daerah abu-abu. Kalau dia berteman dengan teman-teman yang sama ya seperti itu memang akan disampaikan terlalu keras tentang riba. Nah, gitu tuh terus. Kita disuruh bicara riba tuh kayak dibikin apa ya? Ya kayak nggak menarik gitu loh, karena dianggap oleh pemerintah sendiri juga begitu sih ya. Nggak tegas gitu kan, karena memang posisinya ya dia mengayomi semua orang gitu kan, semua kepentingan, karena bank segala macam masuk dalam lingkupnya pemerintahan. Tapi intinya kalau itu sama dengan kartu kredit, apapun jenis akadnya berarti nggak boleh pertama. Kemudian ya perlu pemahaman bagaimana memahami tentang ilmu agama tentang itu tadi. Ya kita sama-sama belajar. Nanti sebagai ownernya ngajak ke kajian ya kan, atau dengerin cuplikan-cuplikan tentang riba, tentang kartu kredit. Ya mungkin karena ustadznya belum tahu juga tentang pola yang baru gitu kan, masih taunya kartu kredit aja. Padahal pola yang baru banyak-banyak yang modelnya. Kartu ini. Iya, saya sih belum pernah tahu juga sih mengenai itu karena juga nggak pernah ngikutin gitu kartu yang ada. Tapi kalau fungsinya sama dengan kartu kredit, ya berarti sama gitu. Tergantung akadnya ya. Iya. Terus berkenaan dengan pertanyaan kedua, mana yang lebih dulu saya harus selesaikan kalau kita mau buka cabang? Ini sebenarnya pertanyaan teman-teman juga yang mau buka cabang, ya kan? Sama sebenarnya. Karena penting buat kita, sama juga mungkin waktu itu saya makan bareng sama grupnya Setia lengkap di nasi goreng punya saya juga kecil-kecilan UKM. Saya punya nasi goreng juga sekarang walaupun ada resto. Iya, jadi saya sirkahkan dengan karyawan Wong Solo, suruh dia buka di situ di sebelah roti gembong itu ada nasi goreng Telkom. Nah, saya suruh buka di situ. Di situ saya ngobrol sama teman-teman Setia. Teman Setia juga kenceng ini saya lihat anunya. Apanya pergerakannya untuk membuka cabang. Cuma kan saya selalu ingatkan kepada teman-teman Setia yang kemarin itu benahi organisasinya. Karena kalau sampai sendiri dengan istri artinya
melakukan itu sendiri, tak ada organisasinya, ya memang perlu kekuatan yang besar, ya perlu pokoknya perlu tenaga yang besar lah. Tapi kalau sampean mau berbagi, buat organisasi dulu. Ya, organisasinya mungkin ada perlu badan usaha, ya kan? Badan usaha itu ya mungkin berbentuk apalah, silakan aja. Mau PT, mau CP, silakan. Mana yang menurut Anda cocok. Kemudian organisasi itu kan perlu ada pemilihan-pemilihan yang kita harus lakukan. Mungkin teman-teman memilih siapa nanti yang pegang dananya, bendaharanya, ya kan, yang simpel-simpel dulu lah. Mungkin teman-teman bagian manajernya siapa, bagian marketing siapa, nah HRD-nya siapa. Sebenarnya simpel-simpel, nggak ada juga yang bisa kita lakukan dengan merapel dulu sementara karena mungkin kondisi usaha masih mulai, ya kan. Suami istri berdua ngerapel, ini bendaharanya istri, kemudian marketingnya istri, boleh asal kuat ya. Ini kadang-kadang nggak kuat ini, godaannya banyak. Suami jadi apa gitu, jadi apa gitu, banyak ya. Intinya adalah godaan ini mempengaruhi kelangsungan usaha teman-teman. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus kita saving, ya, yang nggak boleh diapa-apain. Intinya pada saat kita mau keperluan sesuatu jangan dicampur baur. Misalnya nih kita usaha, kan kelemahan kita tuh ini uang saya juga yang kerja, saya juga yang capek-capek, saya juga yang mau belanjain. Nah itu godaannya di situ. Kalau dia kuat nggak apa-apa, tapi kalau lemah mendingan cari orang yang kuat di finansial. Karena ini yang akan mengingatkan kita mau beli sesuatu, ini ada hubungannya nggak sama usaha. Kalau nggak ada masalah usaha jangan dulu Pak, ini uangnya mungkin lagi masih dibagi untuk ini. Nah itu kekuatan daripada finansial. Kalau finansial kita lemah, habis. Usaha yang kita bangun akan habis. Jadi finansial ini penting. Orang bahkan saya pernah ngobrol sama guru Panglima, mungkin Mas siapa yang handle Panglima itu tahu, Mas Nugi, kamu ngobrol sama Mas Nugi, ada orang dari pajak dulunya cerita, kemudian dihandle sama guru Panglima, dia bisa menekan kebocoran tuh sampai berapa persen saya lupa, banyak banget dari hal-hal yang sepele. Jadi pentingnya keuangan di organisasi, karena itu jantungnya usaha. Dia godaannya sangat berat. Pertama tadi kalau ownernya yang pegang dua-duanya, godaan juga berat. Pak, ini kita perlu ini nih, kayaknya perlu alat lagi nambah, padahal belum sebenarnya, tapi perlu nambah lagi. Ambilnya uang dari mana? Dari situ. Pak, kayaknya kita perlu nih mobil ini Pak, nggak apa-apa lah, kita beli yang second, ambil lagi di sini. Padahal itu masih bisa, masih bisa nanti gitu. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang godaannya yang begitu kencang, ya. Nah, lebih baik pada saat nanti kita bisa memisahkan mana keuangan usaha, mana nanti keperluan keluarga. Nah, yang masih organisasinya kecil gini, suami istri, ini harus betul-betul sepakat. Itu aja intinya, harus kuat pertama, sepakat. Tapi kalau memang mau membagi dengan organisasi yang lebih besar karena ingin membuka cabang, saya sarankan jangan sendiri, harus ada organisasinya yang akan menaungi semua ini, mengurus ini semua, organisasi ini mengurus. Nah, tim setia sudah banyak seperti itu, ya. Bahkan tingkat-tingkat kebocoran di gudang yang selalu saya ingatkan pernah kejadian juga di setia, gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah ada organisasinya pun bisa bocor, apalagi yang suami istri. Ya, mungkin itu Mas. Jadi emang organisasi dulu yang paling utama deh dilihat. Mana yang dulu Pak, mau jualan dulu kan, mau organisasi dulu? Boleh jalan sama-sama, boleh, nggak apa-apa, sambil jalan, tapi komitmennya dulu. Nah, karena ini sumbernya di sini, jantung kita itu di keuangan. Cash flow kita lancar, ya kan,
free cash kita dapat, nah sudah nyaman sudah, mau ngapain nih, kayak gitu. Kira-kira gitu Mas. Ya, baik. Tadi mudah-mudahan terjawab Mas Tony ya. Nah, karena waktu menunjukkan asar, mari kita break sebentar sambil nanti insya Allah kita bagi makan sore lah. Jadi kita makan sama-sama, tapi sambil nanti kita tetap akan lanjutkan sampai sampai sesi ini berakhir. Nanti kita akan lihat apakah memang ada beberapa tambahan kegiatan atau tidak dari TDA Kutai Kartanegara. Paling itu aja untuk yang ini, nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Jadi jangan langsung pulang teman-teman. Itu silahkan bisa bergantian sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ya? 15 menit lah ya. 15 menit ya. Jadi harapannya sih langsung ke musola sih ya. Dulu Pak ya. Ya. Ya itu paling. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi ya kan? Ya ada. Soalnya saya ini masih ada topik-topik yang memang harus saya pastikan ditanyakan Pak. Paling itu ya. Tapi Pak Waib masih bisa di sini? Nanti paling jam 5 kali ya. Iya Pak. Ya oke. Paling itu dulu ya teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.